pesen dari koordinator yang tadi ngundang kamu pengajian. Katanya dia senang sama cerita kamu luar biasa. Oh iya, satu lagi. Aku kan punya teman yang kerja di stasiun TV tuh. Dia minta sore ini kamu ke sana. Ya udah kamu atur aja lah, aku ngikutin. Bener ya? Ya. Aku atur ya. Yuk. Tasya, kamu belum tidur sayang? Nek, Mama kok belum pulang sih? Tasya kan kangen sama Mama. Mungkin Mama lagi di jalan kena macet. Coba aja Tasya punya adik. Terus Tasya main sama adik. Tasya nggak perlu nungguin Mama lagi. Tasya belum punya adik. Sadarkanlah anak hamba ya Allah. Kasihan cucu hamba menunggu mamanya yang tak kunjung pulang. Apa yang Mbak Dinar dapatkan selama mengalami koma 6 bulan? Banyak sekali Mbak. Di sana itu saya seperti dilahirkan kembali. Saya bisa melihat dosa-dosa saya. Bahkan saya bisa melihat dosa-dosa karena kehilafan saya selama di dunia. Terus sekarang apa yang Mbak lakukan? Saya mau berbakti pada ibu saya. Nek, itu kan Mama. Astagfirullahaladzim. Anaknya nungguin di sini. Tadi ada di TV. Juga saya ingin lebih menyayangi anak saya. Karena berkat doa anak saya lah, saya bisa kembali ke dunia ini, Mbak. Dina, kenapa di acara TV kamu bisa ngomong seperti itu? Bu, belum tidur. Ibu sengaja nungguin kamu. Ada apa lagi sih, Bu? Ibu tidak akan tungguin kamu kalau kamu bisa buktiin apa yang kamu ucapkan di dalam TV tadi. Nah, maksud Ibu apa sih, Bu? Kamu jangan jadi orang munafik hanya demi uang. Udah, Bu. Dinar nggak mau berantem ya sama Ibu, udah malam. Ngantuk, capek. Dinar, Ibu nggak ngajak kamu ribut. Ibu hanya mengingatkan kamu. Dosa kamu kalau menjadi orang munafik. Di luar kamu bilang kalau kamu itu perhatian sama anak kamu. Tapi buktinya mana? Coba kamu pikir. Apa pernah kamu sedikit saja, sebentar saja perhatian sama anak kamu? Loh, buat apa Bu saya perhatian sama Tasya kalau udah ada Ibu di rumah? Dinar, Ibu hanya ngebantu kamu. Kamu yang harus tanggung jawab, kamu yang harus perhatian karena kamu adalah ibu kandungnya. Apa Bu? Jadi itu maksud Ibu mau ngejelasin sama saya kalau Ibu nggak ikhlas ngurusin cucu Ibu sendiri, Tasya, iya? Dengar ya Bu, rumah ini rumah saya. Ini Ibu kan hanya numpang di sini. Tahu diri dikit kayak Bu. Saya ngantuk, saya capek. Astagfirullahaladzim. Apakah ini balasan untuk seorang ibu dari anaknya, ya Allah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sakit banget kepala ini. Aku harus cari obat. Aduh, ya Allah, Ibu, astagfirullahaladzim, Ibu. Ya Allah, Ibu. Ibu kenapa? Ibu sakit. Aduh, Ibu sakit kepala, mau beli obat. Ya Allah, astagfirullah. Ya udah Bu, biar Aisyah yang beliin ya. Ibu duduk di sini, Ibu tunggu. Ya Allah. Aisyah beli obat dulu, Ibu tunggu di sini ya Bu. Ya Allah. Makasih, Nah. Mas Aziz, sebetulnya apa yang terjadi? Bukannya Mbak Dinar itu banyak tawaran, tausiah dan ceramah di banyak tempat. Tapi kenapa kelihatannya ibu dan anaknya seperti ditelantarkan? Saya sampai kasihan lihat neneknya Tasya
ngurus Tasya sampai sakit-sakitan seperti itu. Aku minta maaf sebelumnya. Bukan aku nggak mau jelasin sama kamu. Tapi kalau aku jelasin sama kamu, takutnya aku jadi nyebar aib keluarga orang. Mas Aziz, ceritalah sama Aisyah, supaya Aisyah juga mengerti sebetulnya apa yang terjadi. Umi, Aisyah mau tanya, kalau menurut Umi, hukumnya seperti apa untuk orang munafik? Maksud Aisyah, munafik itu seperti orang yang berbicaranya lain-lain. Tanda-tanda orang munafik itu Umi kan udah sering bilang, Aisyah, ada 3 nak. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong banyakan bohongnya, kesono bohong, kesini bohong. Yang kedua, kalau dia janji akhlafa, mengingkari janji sono, janji sini, atuh kagak ada yang ditepatin tuh janji. Nah, yang ketiga, wa idza tu'mina khona. Kalau dia dikasih kepercayaan itu biasanya khianat. Tuh dia tanda-tanda orang munafik ada 3. Oh iya Umi, Aisyah dengar-dengar katanya Ibu Delima itu bernazar sampai anaknya yang bernama Dinar itu sembuh terlebih dahulu. Kalau menurut Umi sebetulnya apa sih Mi hukumnya dalam hukum Islam tentang nazar? Kalau hukumnya melaksanakan nazar, itu setahu Umi wajib. Kalau yang dinadarkan itu bukan sesuatu yang wajib. Artinya gini, misalnya nazar. Saya nazar kalau nanti anak saya sembuh, saya mau bersedekah misalnya. Atau kita mau pergi umroh misalnya. Nah, setelah sembuh itu wajib dilaksanakan. Tapi kalau nadarnya itu terhadap sesuatu yang memang sudah wajib ain, misalnya saya nadar, nanti kalau saya sembuh saya mau sholat dohor. Lu mau sembuh kayak mau kagak itu tetap namanya wajib. Ya mudah-mudahan aja kita tidak tergolong manusia yang seperti itu. Amin. Bu! Ibu! Bu! Mana sih? Iya, kenapa sih? Ini uang belanja, kalau kurang minta lagi sama Dinar. Dinar, apa nggak sebaiknya kita pergi umroh? Tabungan kamu kan udah banyak. Ibu masih punya hutang nazar sama Allah. Bu! Umroh lagi yang diomongin. Dinar ini lagi nabung, Bu, buat beli rumah yang lebih besar dari ini. Dinar mau beli mobil, Dinar mau shopping, Dinar mau jalan-jalan ke luar negeri. Itu cita-cita Dinar, Bu. Astagfirullahaladzim. Bu, udah ya. Dinar nggak mau debat sama Ibu karena hari ini jadwal Dinar itu padat. Bahkan Dinar harus keluar kota. Apa ibu nggak salah dengar? Enggak kok. Bagus pendengaran Ibu. Ya Allah Dinar, kamu ceramah sehari sekali aja, kamu susah ketemu sama Tasya. Gimana kalau kamu ceramah di luar kota? Bu, itu kan udah resiko Dinar ya. Lagian kalau nggak kayak gitu, Dinar mau dapat duit banyak dari mana, Bu? Tanggung jawab kamu sebagai ibu kandung adalah mendidik dan membesarkan Tasya. Ibu ini hanya membantu kamu saja. Oh, maksud Ibu itu, Ibu udah males ya ngerawat Tasya? Iya. Nggak apa-apa kok, Bu. Saya bisa nyewa jasa babysitter. Biar mahal juga nggak apa-apa, yang penting Tasya ada yang ngurus. Tinggal bilang gitu aja kok, susah banget. Jangan Din, jangan ambil babysitter. Biar ibu aja yang jaga. Ya udah, Dinar pergi dulu, Bu. Ya Allah, beri hamba kesabaran ya Allah. Mama. Aduh, Mama kok nggak ada sih? Mama. Sayang, Mama kamu udah pergi. Kok Tasya nggak dibangunin sih, Nek? Mama kamu itu nggak mau ganggu Tasya, karena kan Tasya lagi tidur. Sekarang kamu tidur aja ya. Mama kok nggak sayang Tasya sih, Nek? Ada apa lagi sih, Bu? Ini Tasya, Mah. Tasya?
Mama tuh lagi kerja, jangan diganggu, bisa nggak sih? Halo, Ma. Ma. Teleponnya kok dimatiin sih, Nek? Padahal Tasya kan belum selesai ngomong. Oh, mungkin signal mama kamu itu jelek, makanya langsung putus. Ya, sekarang kamu tidur aja ya. Mama jahat. Mama nggak sayang sama Tasya. Tasya? Kamu enak banget ya, punya mama yang baik banget sama kamu. Tasya. Ih, lagi main boneka ya. Ini mama temenin deh. Tasya, lihat ya. Mama punya hadiah buat Tasya, pasti Tasya suka. Hei, senyum dong. Tutup matanya. 1, 2. Tarang. Mama beliin boneka Sophie kesukaan Tasya. Suka nggak? Seneng nggak? Tasya! Tasya tahu nggak? Beli boneka itu pakai uang. Main buang-buang aja. Sudah. Kamu ngapain sih? Tasya begitu, itu semuanya karena kamu. Kenapa ibu jadi nyalain Dinar? Dinar, coba kamu pikir. Kamu pernah nggak main sama Tasya? Kalau kamu ada waktu untuk bermain sama Tasya, Tasya nggak mungkin seperti itu. Bu, ini gara-gara ibu yang ngemajain Tasya. Jadinya dia nggak sopan kayak gini sama aku. Astagfirullahalazim, setiap hari ibu ajarkan Tasya ngaji, berdoa. Apa itu bukan sopan santun namanya? Tasya, dengar ya. Mama nggak suka punya anak yang nggak punya sopan santun kayak kamu. Aneh. Aku mau duduk sini Halo. Lah, itu kan mobil Om Ajis. Om Ajis! Tasya kemana ya? Tasya? Astagfirullahalazim. Tasya! Mata Tasya hilang sih, Bu. Ibu tuh nggak becus banget sih, Bu, jagain Tasya, Bu. Pokoknya saya nggak mau tahu, Ibu harus cari Tasya sampai dapat, Bu. Iya, ibu akan cari. Aziz, Tasya hilang. Astagfirullahaladzim. Ibu udah cari sekitar rumah? Udah, tapi nggak ada, Aziz. Aduh, minta tolong ibu, bagaimana ini? Bu, ya udah ibu sekarang tenang ya. Saya akan bantu ibu untuk cari Tasya. Maaf, Aziz. Ibu merepotkan Aziz, maaf. Ya ampun, Bu. Enggak kok. Saya nggak ngerasa direpotin. Ya udah, ibu tenang aja. Pokoknya nanti saya kabarin Bu ya. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, Tasya. Itu kan Tasya. Tasya. Tasya siapa, Om? Maaf ya, Om pikir kamu teman Om namanya Tasya. Ya, Om. Aduh, arah mana ya mobilnya Om Ajis? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aziz. Bagaimana Tasya udah ketemu? Bu, saya minta maaf sebelumnya. Sampai sekarang saya belum nemuin Tasya juga. Saya usahain semampu saya pasti temuin Tasya. Iya, Nak Aziz. Tolong ya, Nak. Ya, assalamualaikum. Nenek, aku pengen pulang. Bro, lihat. Kayaknya boleh juga tuh bocah. Kita jadiin duit. Lu lihat aja, gayanya kayak orang kaya. Mama, Nenek di mana kalian? Udah cepetan. Tadi kenapa kok nangis?
Aku pengen pulang, tapi aku nggak tahu arah pulang. Oh, jadi Ade mau pulang. Bagaimana kalau Om yang anterin? Ayo. Gimana? Mau ikut gak? Taruh anterin ke rumahnya. Ya. Iya. Om Ajis. Tasya nggak apa-apa kan sayang? Nggak apa-apa Om. Ibu tuh gimana sih? Tasya hilang bukannya telepon polisi malah yang ditelepon Mas Ajis. Maafin ibu, Dinar. Ibu benar-benar bingung, nggak tahu harus berbuat apa. Berbuat apa ya telepon polisi bukannya Mas Ajis? Bikin susah orang aja. Tuh sekarang telepon polisi susah lagi dihubungin. Ya Allah, Tasya. Pulang. Bu, maafin saya baru bisa nemuin Tasya sekarang. Terima kasih, Anak Aziz. Ngapain sih terima kasih sama dia? Palingan juga ini akal-akalannya dia, Bu. Astagfirullahaladzim, Dinar. Kamu jangan seuzon sama Anak Aziz. Bu, coba Ibu perhatiin deh. Setiap ada masalah, pasti ada Mas Ajis. Dengar ya Mas, satu hal yang perlu kamu tahu. Jangan pernah ikut campur sama keluarga aku lagi. Aziz, maafin si Mbak Dinar ya. Iya, gak apa-apa kok Bu, saya ngerti. Yang penting Tasya selamat dan gak apa-apa. Makasih Om ganteng. Nih, kalau gitu saya permisi dulu ya. Om pulang dulu ya. Ke Tasya. Selamat. Waalaikumsalam.